Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya, teman-teman. Kita mulai aja sambil nunggu yang lain gabung. Hari ini kita lanjutin materi kita ya. Tadi kamu udah ngajain pretest ya, elektrolisis. Ya, kita udah pernah bahas khusus mengenai elektrolisis sebelumnya. Udah belum? Materi khusus mengenai elektrolisis. Belum ya? Kalau belum, nanti saya bahas dulu baru kita kerjain soalnya, gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai elektrolisis, ini kan bagian dari sel elektrokimia ya. Sel elektrokimia itu adalah sel kimia yang di dalamnya terjadi reaksi redoks sehingga digunakan atau dihasilkan gitu ya, yang namanya energi listrik. Karena ada yang reaksi kimianya menghasilkan energi listrik, lalu ada yang reaksi kimianya justru menggunakan energi listrik untuk dapat bereaksi. Jadi ada reaksi kimia yang spontan di dalamnya dan ada reaksi kimia yang tidak spontan, gitu ya. Nah, ketika kita bicara mengenai sel elektrokimia, berarti kita bicaranya dua, sel volta sama elektrolisis. Nah, ketika kita bicara mengenai elektrolisis, maka ini reaksi kimianya berjalan tidak spontan. Artinya tidak spontan itu adalah reaksi kimia baru bisa terjadi jika ada asupan energi listrik dari luar. Artinya dia perlu energi listrik dulu baru dapat bereaksi. Nah, ketika kita bicara mengenai elektrolisis, nanti elektrodanya itu kenapa ya? Katoda negatif, anoda positif, elektrolisis ya. Kenapa? Nah, di dalam elektrolisis nanti ada aturan di katoda dan ada aturan di anoda. Ini yang kamu perlu ingat, gitu ya. Aturan di katoda yang pertama adalah jika kation ya sisa golongan 1A, 2A ya. Golongan 1A, 2A ya, Al dan Mn ya, bentuknya larutan aquos, maka nanti yang direduksi ya itu adalah H2O. Ingat, katoda, ketika kita bicara mengenai katoda, kita bicara mengenai kation, nah, dia akan mengalami yang namanya reduksi. Karet, katoda reduksi, anox, anoda oksidasi. Nah, ketika H2O-nya direduksi, maka nanti jadinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron, nanti jadinya 2 OH- ditambah gas hidrogen. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, jika kation golongan 1A, jika kation golongan 1A, golongan 2A, Al dan Mn, tapi bentuknya leburan atau lelehan, gitu ya. Leburan atau lelehan, gitu ya. Maka nanti yang direduksi adalah kationnya. Yang direduksi itu adalah kationnya. Ya, berarti kalau kationnya yang direduksi, maka X plus ditambah elektron, nanti jadinya adalah X. Gitu ya. Nah, dia tidak harus selalu plus 1, tergantung nanti siapa kationnya. Gitu ya. Kalau 2A plus 2, gitu ya. Kalau Al plus 3, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, jika kation selain golongan 1A, jika kation selain ya golongan 1A, golongan 2A, Al dan Mn ya, apapun bentuknya, maka nanti yang direduksi adalah kationnya. Ya, yang direduksi itu adalah kationnya. Nah, berarti kalau kationnya yang direduksi, maka X plus ditambah elektron, nanti jadinya X. Itu yang ketiga.
Nah, yang terakhir ada yang namanya reduksi H+. Ya, reduksi H+. Berarti kalau H+ direduksi, ya, nanti jadinya adalah H2 kali 2 kali 2. Nah, ini reduksi H+. Oke, sampai sini ini aturan katoda. Nah, yang berikutnya ada yang namanya aturan di anoda. Nah, kalau katoda mengalami reduksi, maka anoda nanti akan mengalami oksidasi. Ya, berarti anoda ingat sama anion, ya, dan dia akan mengalami yang namanya oksidasi. Aturan di anoda yang pertama adalah jika anion sisa asam, ya, yang mengandung oksigen, ya, apa aja anion sisa asam yang mengandung oksigen? Misal NO3-, lalu SO4-2-, PO4-3-, ClO4-, ya, dan lain-lain, gitu kan? Maka nanti yang dioksidasi itu adalah H2O. Nah, kalau H2O dioksidasi, nanti jadinya 2H2O tambah 2E, 2H2O ditambah, jadinya gitu ya, 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Gitu ya. 2H2O jadinya 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jika anion, ya, sisa asam yang tidak mengandung oksigen. Ya. Contohnya apa? F-, Cl-, gitu ya. Br-, I-, gitu ya, dan lain-lain. Maka yang dioksidasi anionnya. Dioksidasi anionnya. Ya, berarti X- nanti jadinya adalah X2 kali 2 ditambah 2 elektron. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, oksidasi O2-. Nah, berarti kalau O2- dioksidasi, ya, O2- jadinya O2 kali 2 ditambah 4 elektron. Yang keempat, oksidasi OH-. Nah, kalau OH- yang dioksidasi, nanti jadinya adalah 2H2O kali 4 tambah O2 tambah 4 elektron. Gitu ya. Yang kelima, jika ada elektroda. Nah, elektroda itu ada dua. Ada yang inert, ya. Inert itu adalah PT, AuC, platina, emas, karbon, gitu ya. Nah, ada yang bukan inert. Nah, kalau dia inert, maka nanti yang dioksidasi itu bisa dua. Bisa H2O atau bisa anodanya atau anionnya, gitu ya. Anionnya. Nah, tergantung nanti ya. Misalnya kalau H2O berarti aturan nomor 1. Nah, ini aturan nomor 1. Aturan nomor 1. Kalau anionnya berarti aturan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia tidak inert itu berarti selain PTAUC, maka yang dioksidasi pasti elektrodanya. Ya. Ini selain PT. Gitu. Sampai sini. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Aturan katoda dan aturan di anoda, kamu perlu ingat ini. Karena nanti ketika kita mau menghitung Faraday-nya, bisa jadi ini yang kita pakai. Gitu ya. Nah, jadi kamu
tahu siapa yang bereaksi di katoda, siapa yang bereaksi di anoda ya. Gitu ya. Yang berikutnya, kalau tidak ada yang mau ditanya, maka yang berikutnya adalah menghitung Faraday. Ya. Faraday itu ada dua. Ada hukum Faraday 1. Ya. Hukum Faraday 1 itu W atau M atau gram sama aja. W itu massa ya, weight. Atau M massa atau gram sama dengan E kali I kali T per 96.500. EIT per 96.500. Ini apa namanya? Hukum Faraday 1. Nah, di mana W itu adalah massa, ya, I itu adalah arus ya, dalam ampere, T itu adalah waktu dalam second atau detik. E itu apa? E itu adalah AR per N. Itu E. Massa ekivalen, boleh. Nah, di fisika ada yang namanya Q. Q itu adalah I kali T. Ya. Di kimia, Q itu arus, tapi dalam kolom. Ya. Di kimia, Q itu adalah arus, tapi satuannya adalah kolom. Nah, dari sini saya bisa gabung rumusnya. W sama dengan E kali Q per 96.500. Lalu, ada lagi yang namanya F, Faraday. Ya. F, Faraday. F itu adalah I kali T per 96.500 atau Q per 96.500. Ya. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa W sama dengan E kali dengan F. Gitu ya. W sama dengan E kali dengan F. Ya, di mana F itu adalah Faraday atau nama lainnya adalah mol elektron. Nah, ini hukum Faraday 1. Yang berikutnya ada hukum Faraday 2. Ya. Yang kedua, hukum Faraday 2. Nah, kapan pakai hukum Faraday 2? Jika di soal ada kata-kata arus yang sama atau dipasang seri. Kalau ada kata-kata arus yang sama atau dipasang seri, nanti bentuknya perbandingan. W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Gitu ya. W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Nah, sampai sini selesai hukum Faraday-nya. Paling dibuat catatan. Yang pertama adalah kamu jangan lupa yang namanya konsep mol. Gitu ya. Bahwa untuk mendapatkan mol, kita bisa lakukan dengan 4 cara. Ya, mol bisa didapat dari gram per AR atau gram per MR. Mol bisa didapat dari jumlah partikel dibagi dengan Avogadro. Jumlah partikel dibagi dengan Avogadro 6,2 kali 10 pangkat 23. Mol bisa dipakai molar kali volume dalam liter, atau mol bisa dipakai dengan volume per 22,4. Gitu ya. 22,4 kalau dia STP, gitu ya. Syaratnya dia STP. Nah, ini nyari molnya. Ya. Ada 4. Gram primer. Lalu jumlah partikel dibagi dengan Avogadro. Lalu bisa molar kali volume.
lalu bisa volume per 22 tambah 4. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu ingat sama hukum perbandingan gas, tapi yang Avogadro, ya, bukan yang di Elusak. Yang Avogadro pernah muncul, di mana mol per volume gas A sama dengan mol per volume gas B. Nah, itu yang kedua, pernah muncul soalnya. Yang ketiga, kamu ingat sama yang namanya pH, ya, derajat keasaman. pH itu ada dua kan? Ada pH asam, ada pH basa. pH asam di bawah 7, pH basa di atas 7. Gitu. Selesai sampai sini. Ada yang mau ditanya? Oke, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kita lihat soal yang tadi kamu kerjain. Ya, soal yang tadi kamu kerjain, yang ini ya. Soal nomor 1. Pada elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat, ya. Tembaga 2 sulfat berarti CuSO4. CuSO4 bentuknya larutan. Kalau dipecah jadi apa? Cu2 plus tambah SO4 2 min. Dengan elektroda tembaga, berarti elektrodanya tembaga. Tembaga inert atau bukan? Bukan. Ya. Maka kalau dia tanya yang di anoda bereaksi pasti tembaganya. Cu jadinya Cu2 plus ditambah 2 elektron. Yang mana? Yang B. Kalau yang dia tanya di katoda gimana, Kak? Lihat kationnya. Cu bukan golongan 1A, 2A AlMn, maka berlaku aturan katoda nomor 3. Jika kationnya bukan 1A, 2A AlMn, maka yang bereaksi pasti kationnya. Cu2 plus ditambah 2E, nanti jadinya adalah C. Ya. Nah, ini berlaku kalau untuk di katoda yang A. Gitu. Sampai sini ada masalah, teman-teman? Aman? Aman, aman Kak. Oke. Lanjut. Soal nomor 2. Elektrolisis larutan MSO4 pada katoda terbentuk 0,28 gram logam M. Larutan hasil elektrolisis dapat dinetralkan dengan 50 mili larutan NaOH 0,2 molar. Maka massa atom relatif M-nya adalah berapa? Nah, berarti kita cari dulu di MSO4, kalau dipecah, ini kan nanti jadi M2 plus tambah SO4 2 min, gitu ya. Berarti nanti yang di katodanya itu adalah M-nya. M2 plus tambah 2E, nanti jadinya adalah M. Yang di anodanya siapa? Nah, yang di anoda, ini kan SO4. SO4 itu adalah anion sisa asam yang mengandung oksigen. Maka yang bereaksi adalah H2O. 2H2O, nanti jadinya adalah 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, dia bilang nanti H plusnya dinetralkan oleh 50 mili NaOH 0,2 molar. Berarti yang namanya penetralan, ya, maka mol asam itu akan sama dengan mol basa. Berarti kalau mol basanya adalah 50 mili, atau dijadiin liter ya, 50 kali 10 min 3, dikali 0,2 molar. Nanti dapatnya adalah 10 kali 10 min 3 mol. Atau setara dengan 1 kali 10 pangkat min 2 mol. Berarti kalau
4E itu adalah 1 kali 10 pangkat, kok 4E? 4H plus ya, maksudnya ya, bukan 4E. 1 kali 10 pangkat min 2, maka elektronnya juga 1 kali 10 min 2. Elektron di mana-mana akan sama. Jadi walaupun ini koefisiennya 2, ini tetap 1 kali 10 min 2 mol. Nah, maka mol M-nya itu nanti dapatnya adalah setengah kali 10 min 2. Karena kalau 2, 1 kali 10 min 2. Kalau 1, setengahnya. Nah, mol itu adalah gram per mr. Maka mr itu adalah gram per mol. Ya. Nah, berarti 28 kali 10 min 2 per setengah kali 10 min 2. Coret-coret naik ke atas. 56. Jawabannya cacing. Sampai sini ada masalah? Nah, sebenarnya cara mudah untuk menyelesaikan soal Faraday itu adalah apapun yang diketahui, kamu cari mol elektronnya. Kenapa? Karena dari mol elektron, dia bisa masuk ke mana saja yang diinginkan. Sama kayak konsep mol kan. Kalau kamu udah dapat molnya, kamu bisa ngerjain apa aja yang ditanyakan oleh soal. Gitu. Oke, sampai sini. Ada kendala? Atau ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada yang mau kamu tanya. Ya. Aku mau nanya yang di katodanya molnya itu setengah kali 10 pangkat min 2. Itu dapat setengahnya dari mana, Kak? Perbandingan koefisien. Kalau 2, 1 10 min 2. Kalau 1, setengahnya kan berarti. Oh iya, Kak. Makasih. Oke. Ada lagi? Oke. Aman ya? Kita lanjut. Soal nomor 3. Arus listrik sebesar 1 ampere digunakan untuk mengelektrolisis suatu larutan asam yang berlangsung selama 8 menit. Jumlah mol gas yang dihasilkan di katoda. Larutan asam. Berarti kalau ngomongin larutan asam, anggap aja asamnya Ha gitu ya. Kita nggak tahu. Nah, kalau dipecahkan jadi apa? H plus tambah H min. Nah, yang dia minta di katoda. Berarti kan yang di katoda H plusnya. Berarti kalau H plus direduksi, nanti tambah 2E, nanti jadinya H2 kan? 2H plus. Nah, ini bentuk gas. Kan hidrogen itu bentuknya gas kan? Gas yang dihasilkan di anoda. Dia bilang, ya, itu adalah 1 ampere 8 menit. Nah, kamu bisa cari mol elektronnya. Ini mol elektron. Tadi saya bilang mol elektron itu Faraday. Ya, mol elektron sama dengan Faraday, ya, berarti sama dengan I kali T per 96500. Nah, I-nya udah ada 1 ampere, T-nya udah ada 8 menit jadi detik, berarti kali 60 per 96500. Coret, coret. Oke, nah, angkanya jelek. Nah, berarti anggaplah segini ya. Berarti dapatnya nanti 48 per 9650 mol. Kalau 2, 48 per 9650. Berarti kalau 1, nanti molnya dapat berapa? Molnya berarti setengahnya. 48 per 9650. Nanti coret dapat 24. Ya, 24 per 9650. Kalau saya anggap saja dia 25 per 965 dikali 10, gitu ya. Berarti kalau sama-sama dibagi dengan 5, maka nanti ini dapat 5, dapat 2. 965 dibagi 5, nanti dapat 193. Berarti 1 per 286. Ya, apa enggak? 386. Ya. 1/386 itu berarti sama aja 1000 10 min 3 per 386.
Ya, nanti hasilnya sekitar, kalau 3 kelebihan 2, sekian 10 min 3 atau 0,002 sekian. Jawabannya Bogor. Oke, sampai sini? Ada yang bingung? Aman? Kita lanjut ya. Nomor 4. Ini sel volta sebenarnya, bukan elektrolisis, tapi nggak apa-apa lah ya. Double enol cell yang dia minta Mg2+ sama Pb2+. Nah, kita main ini di sini aja nih. Ya. Mg2+ sama Fe2+. Nah, berarti kalau reaksi yang ini saya jadi ini saya gabungin ya, ini ke sini. Ini berarti kan Mg2+, Fe2+ jadi Fe. Nanti N0-nya adalah plus 1,90. Lalu yang berikutnya ini Fe2+ nih harusnya, bukan Mg2+ ya. Ini kalau misalkan mau benerin. Nah, ini ya. Berarti Fe jadinya Fe2+, Pb2+ jadi Pb. Nanti N0-nya adalah plus 0,31. Nah, nanti kalau ini saya jumlah, nanti saling meniadakan ini. Nah, jadinya Mg strip Mg2+ strip Pb2+ Pb. Nah, N0-nya tinggal dijumlah. 1, 2, 2. 47, bukan 221. Betul ya? 1,90 ditambah 0,31, 2,21 kan? Ya kan? Ya, 2,21. Ya, betul ya? Ya kan? Ya. Harusnya jawabannya yang Depok. Kecuali ini memang salah nih. Salah ini Fe strip Mg2+. Harusnya ini Fe strip nih. Harusnya ini Fe strip Fe2+. Harusnya gitu. Aman ya sampai sini? Aman. Ada yang mau ditanya sebelumnya? Nggak ada. Lanjut ya. Logam yang dapat dipakai untuk melindungi korosi besi. Nah, berarti kita bisa pakai perlindungan katodik. Nah, kalau besinya min 0,44, maka cari yang lebih kecil dari min 0,44. Berarti yang lebih kecil adalah min 2,37 sama min 0,76. Berarti 24 C. Ya. Pakai perlindungan katodik. Perlindungan katodik. Atau perlindungan katodik itu nama lainnya apa? Pengorbanan anodik. Artinya pelapisnya lebih mudah teroksidasi, atau dengan kata lain N0 selnya lebih kecil, gitu ya.
Jawabannya yang C. Oke. Ada yang mau ditanya teman-teman sampai sini? Udah habis soalnya? Apa yang mau ditanya? Silakan. Oke, nggak ada ya? Kalau nggak ada, berarti kita ganti dengan soal yang lain, ya. Aman ya? Nggak ada masalah berarti ya. Oke, kita ganti, kita cek. Soal, nah kayak tadi, ya. Kira-kira jawabannya apa? Mirip sama yang tadi. Kalau tadi kan 56 jawabannya. Nah, kalau sekarang jawabannya berapa? Oke. Nomor 4. Ada yang udah dapat jawabannya apa? Nomor 4. Gimana jawabannya? Pada elektrolisis larutan MSO4 yang menggunakan elektroda PT dapat dihasilkan 1,035 gram logam M. Larutan hasil elektrolisis dititrasi dengan KOH 0,2 molar. Ya.
dan ternyata memerlukan KOH sebanyak 50 mili. Dari pengamatan ini, massa atom relatif logam M-nya berapa? Nah, berarti kita harus bikin dulu reaksinya kayak tadi kan. MSO4, berarti kalau saya pecah jadi M2 plus tambah SO4 2 min ya. Nah, yang di katodanya siapa? Si M. M2 plus tambah 2 elektron, nanti jadinya adalah M. M2 plus tambah 2 elektron jadinya M. Yang di anoda, itu adalah 2H2O ya. 2H2O jadinya 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Gitu ya. Nah, ternyata si H plus ini bisa titrasi dengan 0,2 molar 50 mili KOH. Berarti nanti mol asamnya itu sama dengan mol basa. Berarti sama dengan 0,2 dikali 50 kali 10 min 3 liter. Nanti dapatnya 10 kali 10 min 3 mol. Atau 1 kali 10 min 2 mol. Nah, berarti kalau di sini 1 kali 10 min 2, maka mol elektronnya juga 1 kali 10 min 2. Nah, di sini juga 1 kali 10 min 2 mol. Karena mol elektron di mana-mana akan memberikan nilai yang sama kan? Nah, ini nanti dapatnya berapa? Molnya jadi setengah kali 10 min 2. Karena dia tanya AR, berarti AR-nya adalah gram per mol. Berarti gramnya adalah 103, saya bikin gini aja ya, 0,5 kali 10 min 2 per 1 kali, setengah kali 10 min 2. Nanti kecoret, nah, semuanya naik ke atas, dapatnya 207. Bogor jawaban. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Kak, mau nanya. Oke. Itu 10 pangkat min 3 dapat dari mana, Kak? Kan mili jadi liter. Oh iya, makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Aman? Aman. Lanjut ya. Nah, soal nomor 5. Kira-kira jawabannya apa? 1 menit 15 detik.
Dapat jawabannya? Kira-kira apa? Arus listrik sebanyak 9650 kolom selama beberapa waktu dialirkan melalui 1 liter larutan perak nitrat 1 molar dalam sebuah sel elektrokimia. Bila kedua elektroda dibuat dari platina dan volume larutan dianggap tetap, maka pH larutan setelah elektrolisis selesai adalah berapa? Nah, berarti perak nitrat AgNO3 kan? Kalau dipecah jadinya apa? Ag plus ditambah NO3 min. Ya. pH berarti NO3 min dapatnya ya. Di anoda kalau di kan H2O ya. 2H2O gitu ya. 2H2O nanti jadinya adalah 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, ini dapat nih. Tapi kita cari dulu mol elektronnya. Karena ini 9650 kolom, berarti molnya itu sama dengan Ki per 96500 ya. Berarti 9650 per 96500. Nanti dapatnya 0,1 atau 10 pangkat min 1 mol. Berarti ini juga molnya 10 min 1. Molarnya berarti 10 min 1 per 1 liter. Dapatnya 10 min 1 molar. Maka ini jadi H plus ya. H plusnya dapatnya 10 min 1. pH-nya nanti dapat 1. Bogor. Jawabannya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ada yang bingung? Aman? Aman? Ya, kalau aman kita lanjut. Soal berikutnya. Nah, nomor 8. Kira-kira jawabannya berapa? Oke. Dapat teman-teman jawabannya?
Oke, apa jawabannya nomor 8? Ada yang dapat? Abid, Ramzi, dapat Bid? Abid? Brian? Dapat, bro? Elena? Oke, Elena? Mania? Dapat, Van? Hilang? Belum, Kak. Belum? Keisha? Belum, Kak. Maria? Dapat, Mat? Belum, Kak. Nadia? Dapat, Mat? Belum, Kak. Salwa? Masih proses, Kak. Akila? Belum, Kak. Belum. Bingung di mana? Batang seng ARZN 65,4 dihubungkan dengan pipa besi di mana air Fe-nya 56 yang terkubur untuk mencegah terjadinya korosi. Jika arus rata-rata yang mengalir adalah 9,65 kali 10 pangkat 3 ampere, di antara batang seng dan pipa besi, banyaknya batang seng yang dibutuhkan untuk melindungi besi selama 20 tahun. Di mana 1 tahun itu dianggap selama 365 hari adalah berapa? Berarti kan ini kamu bisa pakai Faraday ya. Faraday 1 ya. W sama dengan E kali I kali T per 96500 kan gitu ya. Nah, E-nya itu adalah AR per N. Ya kan? AR per N kali I kali T per 96500. Nah, sekarang yang saya pakai siapa? Siapa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah sengnya. Ya berarti AR ZN. 654 10 min 1 ya. Nah, Zn itu muatannya adalah plus 2. Zn 2 plus kan? 2 gitu ya. Arusnya 9,65 kali 10 min 3 atau 965 kali 10 min 5 gitu ya. Waktunya 20 tahun berubah jadi detik. Berarti 20 kali 365 hari kali 24 jam, di mana 1 jam itu 3.600 hari. 3.600 hari, 3.600 detik gitu ya. Per 96500. Gitu ya. Nah, 00-nya bisa kecoret, clear. 965-nya kecoret, clear. Ya, 20 tahunnya kecoret, jadi 10. 10 min 1-nya kecoret sama 10 gitu ya. Nah, nanti kan kita dapatnya berapa? 654 kali 365 kali 24 kali 36 kali 10 min 5 kan? Atau 10 pangkat 5, 100.000. Gitu. Nah, kalau sama-sama dibagi berapa ya? 5, nanti dapatnya 20. Dibagi 5, nanti dapatnya adalah 73. Ya enggak? Ya. Nah, kalau ini saya anggap 25, gitu kan? Maka nanti ini dapatnya 5, dapatnya 4. Kalau saya coret, nanti dapatnya 9. Oke? Nah, berarti ini nanti 654 kali 73 kali 5 kali 9 per 1000. Coret, dapat 200. Gitu ya. Coret 6,54. Coret 3,27.
Berarti 73 kali 9 kali 3,27. Ya, nanti dapatnya 3,27 kali 73 kali 9 gram kan? Dia mau kilo dibagi 1000. Anggap aja ini 10. Coret jadi 100. Ya, coret 0,73 dikali 3, maka hasilnya kalau dikali 1 kan 3,27. Berarti kalau dikali 0,7 kurang dari. Ya. Nah, cari yang kurang dari 3,27. Ada 2 ya. Berapa ya kira-kira ya? Anggap aja 3 kali 0,8, 2,4 ya. Nah, berarti 2,31 ya. Karena kalkulator, jadi kita perlu kira-kira untuk memudahkan perhitungan. Karena kan kalau kamu detail-detail, satu, waktunya habis, ya. Yang kedua, belum tentu juga benar kalau komanya kebanyakan, hitungnya jadi ngabisin tenaga, ngabisin fokus, sama ngabisin waktu. Makanya lebih baik kita kira-kira aja, biar semuanya hemat. Oke. Ada yang mau ditanya? Ya. Kita lanjut. Soal berikutnya. Nah, nomor 10, kira-kira jawabannya apa?
Rumus hukum Faraday E sama dengan AR per N. Oke. Tujuh per per 2 9 per 1 2 4 pasang. Ya. Apa jawabannya? Nomor 10. Dua buah elektrolisis masing-masing berisi lelehan Al2O3, ya, Al2O3 dan MgSO4. Jika digunakan muatan listrik yang sama, akan dihasilkan logam Al dan Mg dengan perbandingan 3:4. Berarti muatan listriknya sama ya. Kalau ini saya pecahkan jadinya 2Al3 plus tambah 3O2 min ya. Yang di katodanya adalah si Al-nya. Ya. Berarti yang di katoda Al3 plus tambah 3E, nanti jadinya Al. Lalu yang MgSO4, nanti jadinya adalah Mg2 plus tambah SO4 2 min. Maka yang di katodanya adalah Mg2 plus tambah 2E, jadinya Mg. Nah, karena muatan listrik yang sama, maka ini pakai hukum Faraday 2. Ya, Faraday 2. W-nya si Al dibandingin dengan W-nya si Mg sama dengan E-nya si Al. Berarti AR per N-nya si Al dibandingin dengan AR per N-nya si Mg. Ya, berarti perbandingannya adalah AR-AL adalah 27 per 3, gitu ya. Ini 3 per 24 per 2. Nah, ya, 27 per 3 nanti dapatnya 9. 24 per 2 nanti dapatnya 12. Maka perbandingannya adalah 3:4. Nah, betul ya. Nah, perbandingan massa ekivalen. Massa ekivalen itu apa? E. Nah, ini massa ekivalen nih. Massa ekivalen. 3/4. Betul. Nah, ini jawabannya. Sampai sini, ada yang mau ditanya teman-teman? Ada yang bingung? Atau belum jelas? Silakan ditanya. Aman? Aman. Oke. Kita cari yang lain ya, kalau aman. Nah, coba soal nomor 11. Kira-kira apa jawabannya? Metode PT. Benar.
Udah. Dua X min menjadi X2 plus 2 elektron. Muatan pada Na. Muatan pada Na. Dua Na plus. Oke, dapat teman-teman? Jawabannya apa? Nomor 11. Larutan yang mengandung KCl dan Na2SO4 bersama-sama dielektrolisis menggunakan elektroda PT dengan arus sebesar 10 ampere selama 24125 detik. Pernyataan yang benar adalah, berarti kan kalau digabung KCl itu jadinya apa? K plus tambah Cl min. Yang di katoda, karena dia larutan, berarti kan 2H2O ditambah 2E, jadinya 2OH min ditambah gas hidrogen. Gitu ya. Nah, lalu yang di anoda, itu berarti 2Cl min, jadinya Cl2 ditambah 2 elektron. Ini KCl. Nah, berarti kan kalau saya mainin elektronnya aja, ya, saya mainin elektronnya aja gitu ya, gak saya yang lain. Nah, berarti ini kan elektronnya itu adalah I kali T kan? Ya. Mol elektronnya berarti 10 kali 10 min 3 ampere. Oh, ini nggak muat ya, kurang turun ya. Ini saya turunin dulu ke bawah. Ini anodanya itu adalah 2 Cl min, jadinya Cl2 ditambah 2 elektron. Ya. Nah, ini kalau saya bikinin molnya, berarti 10 kali 10 min 3 ditambah 24125 per 96500 gitu ya. Nah, nanti kan ini saya coret, nanti dapat 4. Nah, nanti dapatnya 2,5 ya. 2,5 kali 10 min 3 mol. Nah, maka H2-nya nanti dapatnya adalah 2,5 per 2 dikali 10 min 3 mol. Nah, kalau dia tanya gram,
massa berarti 2,5 per 2 kali 10 min 3 dikali dengan 2. Ya. Nanti coret-coret, nanti dapatnya 2,5 kali 10 min 3 gram. Atau 2,5 miligram. Nah, berarti ini betul nih, 2,5 miligram. Gitu ya. Nah, yang di anodanya, ketika ini juga 2,5 per 2, 10 min 3 kan. Maka di sini nanti, oh salah, 2,5 doang ya. Nah, maka di sini nanti 2,5 per 2, 2,5 per 2 kali 10 min 3 mol. Berarti gramnya adalah 2,5 per 2 kali 10 min 3 dikali 71. Ya. Atau ini saya bikin aja 5 per 4 kali 10 min 3 dikali 71. Nanti dapatnya berapa? Ini saya pindahin aja kemari biar ngitungnya gampang. Berarti gramnya dapat 355 dibagi 4 dikali 10 min 3 gram. Atau 88,75 miligram. Satunya betul. Nah, ini yang KCl. Nah, sekarang Na2SO4, kalau saya bikin reaksinya, Na2SO4 nanti jadinya apa? 2Na plus tambah SO4 2-min. Yang di katoda adalah 2H2O ditambah 2E, jadinya 2OH- ditambah gas hidrogen. Ya, yang di anoda itu berarti 2H2O, jadinya 4H plus tambah O2 tambah 4H. Nah, kita lihat bahwa Na2SO4 katodanya juga hasilnya H2. Berarti kalau katodanya hasilnya H2, hasilnya harusnya juga sama-sama 2,5 dong. Karena ini 57,5, makanya dia salah. Nah, anodanya ini kan berarti 2,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Berarti ini dapatnya adalah 2,5 per 4. Ini saya taruh sini molnya. Mol O2 sama dengan 2,5 per 4 dikali 10 min 3. Maka gramnya adalah 2,5 per 4 kali 10 min 3 dikali O2 32. Coret dapat 8, nanti dapatnya 20 mg. Betul, berarti 1, 2, 3. Yang A jawabannya. Gitu. Sampai sini? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada ya. Soal nomor 14. Apa jawabannya?
Unsur Cl merupakan golongan berapa pada unsur periodik? Klorida merupakan unsur berapa pada periodik? Tabel periodik. Tabel unsur periodik. Cl golongan berapa? Oke. 14 apa jawabannya? Larutan yang mengandung KCl dielektrolisis menggunakan elektroda PT dengan arus sebesar 20 mA selama 48250 detik. Pernyataan yang benar adalah KCl itu kan dipecah jadi K+ tambah Cl-, gitu ya. Yang di katoda berarti larutan ya, berarti K-nya 2H2O ya. 2H2O tambah 2E, jadinya 2O- ditambah gas hidrogen. Yang di anoda berarti 2Cl-, jadinya Cl2 ditambah 2 elektron. Ya. Ion Cl- mengalami reduksi, salah ya. Kenapa? Karena anoda itu mengalami oksidasi, gitu ya. Nah, berarti ini salah. Berarti kalau satu salah, tiganya juga salah. Karena air harusnya mengalami reduksi. Ya, ini reduksi. Berarti 4-nya betul. Massa produk yang dihasilkan di anoda sebesar 355 mg. Berarti cari dulu mol elektronnya. Berarti molnya sama dengan 20 mA atau 20 10 3 ampere dikali 48250 per 96500. Coret, ini nanti dapat 2, coret nanti dapat 10. Nanti dapatnya 10 min 2 mol. Nah, ini nanti dapatnya adalah setengah kali 10 min 2 mol. Ya, maka gramnya adalah mol dikali dengan ml. Setengah 10 min 2 itu kan 5 10 min 3 kan? Dikali 71. Nanti dapatnya 355 kali 10 min 3 gram. Atau 355 miligram. Gitu ya. Nah, berarti duanya betul. Sebenarnya sih 4 otomatis betul. Karena nggak ada jawaban 2 doang. Yang ada jawaban 24 atau 4 saja. Nah, tapi kalau kita mau buktiin massa produk gas yang dihasilkan di anoda. Nah, kalau di sini mol elektronnya adalah 10 min 2, maka di sini juga 10 min 2. Maka ini nanti jadinya adalah molnya setengah dikali 10 min 2 ya. Atau tadi berapa? 5 kali 10 min 3. Gitu ya. Nah, massa berarti
gram sama dengan mol dikali dengan mR. Berarti 5 kali 10 min 3 dikali mR-nya 2. Karena H2 ya. Dapatnya adalah 10 min 3 gram atau 10 miligram. 4-nya betul. Nah, kalau 24 apa? C. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Ada yang kamu bingung? Gak paham? Belum dapat? Gitu ya. Ada yang kamu mau tanya? Silakan. Jadi inti di Faraday itu kamu cari mol elektronnya. Intinya itu aja. Nah, rumus Faraday yang saya kasih di awal tadi, Faraday 1, Faraday 2, itu sebenarnya bisa aja nggak kamu pakai. Asal kamu dapetin mol elektronnya. Gitu ya. Karena dari mol elektron, kamu bisa ke mana-mana. Jadi nggak perlu ngapal, kalaupun kamu lupa hukum Faraday 1, 2, 3-nya, nggak jadi bermasalah. Gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Karena ini soal yang lainnya nanti bisa buat latihan kamu aja sendiri. Nah, bisa ngerjain misal-misal. Ya. Sampai kamu nanti mahir melakukan atau mengerjakan soal elektrolisis. Tapi di soal ini saya nyampur. Ada elektrolisis, ada volta, ada redox. Karena memang dia dicampur realnya kan ya. Antara elektrolisis, volta, dan redox. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Aman? Aman. Jadi kalau nggak ada, saya cukupkan buat hari ini. Ya, banyak-banyak belajar karena sudah persiapan untuk UTBK kurang lebih sebulan. Atau kamu juga persiapan untuk US, ujian sekolah, gitu ya. Mungkin ada yang besok, ada yang minggu depan, gitu kan. Nah, jadi persiapkan dari sekarang, ya. Jangan sampai kamu telat. Jadi dua-duanya bisa berjalan beriringan. US-nya dapat, UTBK-nya dapat. Gitu ya. Kalau bingung banyak nanya, ya jangan diem. Jadi biar kamu bisa menyelesaikan apa yang kamu kurang pahami di awal. Ya, kalau nggak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Oke.